Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kita dan rangkaian kita berjudul sensor suhu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fahri Zaki Muhammad dengan akhir NIM 27. Dan saya Darai Sevena dengan akhir NIM 08. Saya Aditya Firansa dengan NIM akhir 17. Di sini ada teori dasar. Nah, ESP32 merupakan microcontroller dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth yang banyak digunakan dalam proyek IoT karena kemampuannya untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet dan memproses data secara efisien. Sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta mengirimkan data digital ke microcontroller melalui satu pin data. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen elektronika yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Sering digunakan sebagai indikator status atau keluaran sistem. Sementara ini, LCD I2C atau Liquid Crystal Display dengan modul I2C digunakan untuk menampilkan data seperti hasil pembacaan sensor. Modul I2C memungkinkan komunikasi hanya dengan dua pin, SDA dan SCL, sehingga menghemat pin pada microcontroller dan mempermudah proses koneksi serta pemrograman. Sedangkan buzzer merupakan komponen yang menghasilkan bunyi ketika dialiri arus listrik. Biasanya digunakan sebagai alarm atau penanda peringatan pada sistem otomatisasi berbasis microcontroller. Baik, selanjutnya yang melatar belakangi kita kelompok 4 untuk menciptakan sensor suhu. Yang pertama itu suhu berperan besar dalam menjaga kenyamanan tentunya. Kemudian kestabilan lingkungan dan pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian kedua, efek rumah kaca berfungsi menjaga suhu dan kelembapan agar tanaman itu tumbuh secara optimal. Kemudian yang ketiga, pada siang hari suhu cenderung meningkat akibat panas matahari yang terperangkap. Sedangkan pada saat malam hari suhu akan menurun. Kemudian yang terakhir, data dari sensor dapat digunakan untuk mengontrol sistem otomatis seperti untuk menyalakan kipas atau alarm suhu tinggi. Kemudian tujuannya ialah yang pertama untuk memahami cara kerja daripada sensor suhu digital DHT22 dengan cara mengukur suhu, kemudian data tersebut dikirimkan ke microcontroller ESP32. Kemudian kedua, menampilkan dan membaca data tersebut pada LCD I2C. Dan yang terakhir, membuat sistem peringatan suhu tinggi menggunakan buzzer secara otomatis. Adapun hasil dari diskusi kita kelompok 4 mendapatkan rangkaian yang disimulasikan pada web Walkbee dengan berbentuk rangkaian yang seperti ini, wiringnya seperti ini, dan ini adalah gambar ketika codingannya berhasil dan mencapai keadaan tertentu. Lanjut. Dan ini adalah bagian source code kita dan bagian-bagiannya akan dibahas oleh masing-masing kita. Langsung saja, Dara, silakan menjelaskan. Library yang digunakan itu ada dua, yaitu library I2C dan DHT, yang dimana merupakan library yang sudah diinstal pada Walkbee. Pada hashtag include liquid crystal I2C, itu library untuk mengontrol LCD. Sedangkan library include DHT itu library untuk membaca sensor suhu dan kelembapan DHT. Kemudian ada hashtag define di pin 15,
yaitu pin GPIO 15 digunakan untuk koneksi data sensor DHT22 ke microcontroller ESP32. Kemudian ada define DHT type DHT22 itu untuk menentukan tipe sensornya, yaitu DHT22. Kemudian ada define I2C underscore ADDR 0x27 itu alamat I2C dari modul LCD. Kemudian ada hashtag define LCD column yang ada di pin 20 dan LCD lines yang ada di pin 4, yaitu LCD mempunyai 20 kolom dan 4 baris. Kemudian ada define NUR di pin 2, itu pin GPIO 2 diberi nama NUR untuk LED indikator. Kemudian ada hashtag define buzzer di pin 16, itu pin GPIO 16 diberi nama buzzer untuk buzzer. Kemudian ada DHT di pin dan DHT type. Terus ada liquid crystal I2C LCD, I2C underscore ADDR, LCD underscore column, dan LCD underscore line. Kemudian ada void setup, ada serial begin 115 200 itu untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115 200 supaya data bisa dikirim ke serial monitor. Kemudian ada LCD init itu untuk menginisialisasi LCD supaya siap digunakan. Selanjutnya ada LCD backlight untuk menyalakan lampu latar backlight LCD agar teks terlihat. Selanjutnya ada DHT begin, yaitu untuk memulai sensor DHT22. Kemudian ada pin mode NUR output dan pin mode buzzer output, itu untuk menjadikan kedua pin tersebut sebagai output karena nantinya akan digunakan untuk menyalakan LED atau buzzer. Melanjutkan dari yang dibahas oleh Dara, lanjutan codingan yaitu masuk ke void loop. Bagian void loop ini adalah bagian utama dari codingan ini untuk bekerjanya rangkaian ini. Jadi pada bagian pertama itu float T sama dengan DHT read temperatur dan float K sama dengan DHT read humidity. Jadi pembacaan suhu dan temperatur pembacaan suhu dan kelembaman pada DHT22 akan divariabelkan dengan T itu sebagai temperatur atau suhu dan K itu sebagai kelembaman, dan tipe dari variabel ini adalah float agar bisa agar menjadi angka desimal. Dan pada bagian if return yang pertama itu adalah untuk perintah umumnya adalah ketika si suhunya ini tidak jadi dari ESP32-nya ini ketika dia tidak menerima data dari DHT22 ini, maka ia akan memunculkan di serial monitor pada website Walkwi-nya akan muncul sensor gagal membaca data, dan pada LCD itu-nya akan muncul kata sensor error terlihat dari if is nan T dan is nan K. Jadi is nan itu adalah is not number. Jadi ketika ESP tidak membaca, maka kan tidak ada nomor, tidak ada angka, tidak ada angka nomor yang terbaca dari DHT22, maka serial.printin sensor gagal membaca. Maka pada serial monitor itu akan memunculkan kata sensor gagal membaca dan LCD clear untuk membersihkan LCD-nya, dan LCD set kursor 0,0 itu akan mengatur kursor pada baris pertama, gampangnya itu pada baris pertama, dan LCD print sensor error. Maka pada baris pertama itu akan ada kata-kata sensor error dengan delay, dengan tiap muncul katanya tuh 2 detik, dan return ini akan kembali ke atasnya, kembali ke serial.print ini lagi. Lalu ada LCD clear, LCD set kursor 0,0. LCD clear itu tadi untuk membersihkan LCD-nya, kata-kata segala macam, dan lalu ke set kursor 0,0. Tadi dia menaruh pada baris pertama. Jadi pada baris pertama ini akan muncul kata-kata yang LCD.print ini. Jadi kan bawahnya tuh ada LCD.print suhu dengan kutip. Jadi biar bisa ada tulisan
suhu sama dengan, lalu ada bawahnya lagi LCD print T,1. Jadi T yang tadi kan udah T itu kan variabel suhu yang udah diubah yang tadi di awal, maka yang T ini akan memunculkan suhu yang tertera pada DHT22 ke LCD itusinya. Dan koma 1, maksud dari koma 1 itu adalah, jadi dia akan muncul desimal, cuman dengan satu angka di belakang koma. Lalu ada LCD print char 223. Char 223 itu adalah simbol suhu. Jadi yang bulat di atas kecil tuh di atas. Nanti akan muncul suhunya itu setelah angkanya di LCD itusinya. Lalu ada C sebagai satuan Celcius. Lanjut ke LCD set kursor 0,1 adalah jadi menaruh pada baris kedua. Baris kedua itu nanti akan ada tulisan kelembapan yang terdeteksi dari DHT22-nya dengan K,1. K tadi yang di awal adalah variabel adalah kelembapan dari DHT22 yang divariabelkan K, dan koma 1 tadi dia akan muncul satu angka di belakang koma, lalu sebagai persenan kelembapannya. Lanjut, Adit. Oke, untuk blok kode yang terakhir yaitu untuk logika pada sistem peringatannya. Jadi jika suhunya itu lebih dari 50 derajat, maka digital white nur high atau yang mewakili LED itu akan high atau menyala. Kemudian digital white buzzer itu akan high atau buzzer-nya akan aktif atau bunyi. Kemudian pada tone buzzer 1000, di mana buzzer ini akan mengeluarkan suara dengan besarnya frekuensi sebesar 1000. Kemudian jika tidak mencapai 50 derajat suhunya, maka digital white nur yang mewakili LED itu akan low atau mati. Kemudian digital white buzzer itu juga akan low. Kemudian buzzer tersebut akan tidak berbunyi. Dan yang terakhir delay 1000, yang mana pada sistemnya akan mempunyai delay 1000 untuk melakukan pembacaan suhu selanjutnya. Lanjut ke bagian cara kerja. Kalau yang tadi kan codingan secara spesifik. Cara kerja ini secara umum rangkaian dan shortcut tadi. Jadi yang pertama itu adalah sensor DHT22 akan mendeteksi nilai suhu dan kelembapan dari lingkungan. Dan karena ini adalah simulasi, jadi secara digital dan bisa diatur di web Walkme-nya. Sensor DHT22 tadi akan terhubung dengan pin 15 pada ESP32, dan pembacaan DHT22 akan dibaca menggunakan library yang sudah terinstall, library DHT.h yang sudah terinstall di web Walkme. Yang kedua, microcontroller ESP32 akan memproses data yang diterima dari DHT22. Hasil pembacaan disimpan dalam variabel T, tadi yang variabel T dan K kelembapan. Tadi yang sudah divariabelkan. Jadi suhu divariabelkan T dengan jenisnya itu float, sama dengan kelembapan divariabelkan K dengan jenis float. Dan jika pembacaan gagal, maka tampilan pesan error maka akan ada muncul pesan error di serial monitor, dan LCD tadi akan memunculkan pesan sensor error. Lanjut. Cara kerja ketiga dari yang LCD itusi tadi digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembapan secara real time. Library liquid crystal itusi.h tadi akan mengatur komunikasi LCD melalui jalur RCD dan RCL, dan data suhu dan kelembapan ditampilkan dengan format tadi suhu dengan satuan Celcius dan kelembapan dengan persen kelembapannya. Lanjut ke cara kerja keempat, LED dan buzzer berfungsi sebagai indikator suhu tinggi. Jadi ketika suhu yang dideteksi oleh DHT22 tadi melebihi 50 derajat dengan codingan if tadi, if yang kedua, maka LED pada pin 2 dan buzzer pada pin 16 akan menyala secara bersamaan sebagai peringatan kalau
suhunya tuh sudah melebihi 50 derajat. Adapun jika kurang dari 50 derajat, maka keduanya akan mati. Jadi LED akan mati dan buzzer juga mati. Lanjut. Kelima. Nah, program rangkaian dengan source code tadi akan berjalan secara looping terus-menerus dengan pembacaan sensor setiap 1 detik atau 1000 milisekund. Sehingga tampilan LCD akan terus terupdate secara otomatis dalam per 1 detiknya. Lanjut, Adit, silakan. Oke, jadi setelah dilakukannya serangkaian simulasi tadi, yang pertama dapat disimpulkan bahwa sensor DHT22 itu berfungsi untuk membaca suhu dan kelembapan dari lingkungan secara digital, yang mana datanya itu dikirim ke microcontroller seperti ESP32 melalui satu pin data. Kemudian, data yang didapat dari DHT22 itu akan ditampilkan pada layar LCD I2C sehingga pengguna dapat melihat datanya secara real time gitu. Kemudian yang terakhir, keadaan ketika suhunya itu melebihi 50 derajat, maka peringatan berupa LED dan buzzer akan aktif. Nah, selanjutnya ialah proses simulasi pada walkway. Saya serahkan ke Fahri. Saya share screen. Window. Sudah muncul ya. Kita ke simulasi walkway-nya. Ini adalah source code tadi yang sudah ditampilkan bagian sini. Dan ini adalah bentukan rangkaiannya. Kita restart simulasi dulu. Nah, tadi jadi dari yang DHT22 ini dia akan memberi informasi ini ke pin 15 dengan volt 3,3 volt dan satu lagi nyambung ke ground. Nah, dari sini ini kan sudah terlihat nih suhu membaca 50 derajat sesuai dengan yang DHT-nya baca dan kelembapan 40,5 derajat. Nah, tadi kan perintahnya di sini kan jikanya di sini adalah jika T itu lebih dari 50 derajat atau si temperatur ini 50 derajat, maka LED dan buzzer akan muncul sebagai peringatan. Kita coba ini turunin dulu. Nah, ini 49,9 dia tidak membaca. 50 masih tidak membaca karena T-nya tadi kan lebih, jadi dia lebihnya ke 51 baru bunyi. Nah, ada suara indikator pada buzzernya itu I, ada gambar ini dan LED-nya akan menyala. Oke dulu. Oke, jadi itu saja sih. Itu saja simulasi rangkaian kita di web walkway ini. Saya serahkan kembali ke Adit. Stop sharing. Lanjut, Dit. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh tim kelompok 4 ya. Kurang lebihnya kami dari kelompok 4 mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.